Oke, selamat siang. Ada apa? Kira-kira Iya, untuk keperluannya dan untuk datang ke ruangan saya? ya Bu, jadi saya ingin konseling mengenai permasalahan yang ada di dalam diri saya. Hmm, kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Ya, nama saya Siti Aisyah, Siti Aisyah, umurnya 21 tahun. 22 tahun. Ya, alamatnya di Jalan Raya Tengah, Hmm, Gang Remaja 1. Ya. kalau boleh tahu, Mbak Aisyah ini kira-kira kegiatannya apa aja sehari-hari? Saya kuliah sambil kerja sih, Kak. Kuliah sambil kerja. Iya. Kalau kerjanya gimana kira-kira? Kerjanya saya setiap jam 6 sore Jam sampai sore. malam jam Hmm. 10. Hmm. Terus untuk kuliahnya saya dari hari Senin sampai hari Kamis, Hmm. itu sekitar pukul jam pagi ya. Hmm. Pagi sekitar jam satuan gitu. Untuk satuan, oke. Kira-kira Mbak Aisyah ini udah pernah belum ya mengikuti konseling sebelumnya? Sebelumnya saya pernah Mm-mm. mengikuti konseling. Oke. Ya. Oh, sudah Tapi ini beda beda ini. beda beda ini lagi ya, beda Permasalahan. tempat, beda Iya, permasalahan. iya. Oke. Iya. Oke, karena Mbak Aisyah sudah pernah mengikuti konseling, cuman karena Mbak baru pertama kali ketemu dengan saya jelaskan lagi kalau bahwasannya di dalam konseling itu terdapat asas-asas yang Mbak, di mana asas-asas ini tuh salah satunya ada asas kerahasiaan. Jadi udah pasti Mbak ini kerahasiaannya bakal terjaga oleh saya karena hanya untuk keperluan konseling saja begitu ya, Oke. Mbak. Jadi untuk hari ini apa nih kira-kira permasalahan Mbak yang ingin Mbak sampaikan kepada saya? Iya, jadi saya tuh mengalami kecemasan saat tidur gitu. Jadi entah itu karena overthinking atau saya nggak bisa tidur karena insomnia, saya juga kurang tahu ya. Karena saya setiap malam itu benar-benar setiap malam 1 bulan terakhir ini tuh nggak bisa tidur Nggak bisa tidur. sama sekali ya. Kira-kira ini tuh Mbak tuh tidurnya biasanya jam berapa tuh? Kalau yang normalnya saya biasanya tidur jam sekitar 11-an ya, 11 setengah 12 gitu, itu udah normal banget. Cuman akhir-akhir ini tuh saya tidur sampai kadang jam 6 pagi itu baru bisa tidur, atau enggak jam 5 atau enggak jam 3 jam Iya. 4 sekitar segitu sih, Kak. Sekitar jam Iya. segitu baru bisa tidur ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu kira-kira udah dari kapan tuh tidur nggak normal seperti itu? Mulai dari 1 bulan terakhir ini sih ya. 1 bulan terakhir Iya, ya. Jadi betul. kalau berarti dari kesibukan Mbak bekerja Iya. juga kuliah juga, jadi Iya. membuat Mbak tuh tidurnya gak nyenyak lah istilahnya, Iya. berantakan lah gitu. Kira-kira menurut Mbak sendiri ini kenapa nih penyebabnya? Kalau misalkan kita boleh tahu gitu. Karena pertama saya tuh kan karena semenjak kerja ini kayak saya sering lapar malam-malam Oh, nih. jadi Mbak baru sebulan terakhir ini baru masuk kerja gitu Iya. kan? Oh iya. Nah, terus abis kayak gitu saya kan sering kelaparan malam-malam. Setelah pulang kerja saya tuh makan tuh, makan. Nah, setelah makan saya tuh kayak ngerasa habis makan nih, jangan langsung tidur. Saya akhirnya scroll HP, scroll TikTok atau nonton Instagram atau apa. Nah, jadi saya kayak merasa nggak langsung maksudnya nggak langsung tidur gitu. Jadi saya menyibukkan diri dengan main HP dulu dan akhirnya berkepanjangan, jadi kebiasaan. Oh, jadi seperti kebiasaan. itu. Iya, Ini betul. ya maksudnya ya kebiasaan Mbak ya, karena tadi dari kerja Iya, makan terus mikir kayak punya kepikiran jangan tidur dulu habis makan gitu Iya, ya. Jadi betul, malah betul. berujungnya seperti itu. Iya, betul. Oke, tapi udah ada belum hal yang Mbak Aisyah lakukan untuk mengurangi maksudnya kegiatan tidurnya tidak larut gitu? Saya sudah mencoba untuk kayak tidak makan nih. Malam-malam saya coba tidak makan. Tapi ternyata karena udah kebiasaan jadi masih sama aja ya. Masih sama terus. Iya, terus saya mencoba untuk tidak memegang HP sama sekali pas mau tidur. Nah, itu juga saya malah bingung sendiri, kayak iseng banget mau ngapain kayak gitu. Terus saya mencoba kayak membaca buku. Nah, itu bosen kan. Jadi Bosen. kita sih lumayan cepat bisa teralihkan kayak capek nih gitu, kayak kalau nggak
main HP, kita baca buku, ternyata ya itu agak mempengaruhi, bisa ngantuk membantu juga sih. Mbak Iya, gitu ya. betul. Kalau boleh tahu bacanya seperti apa nih yang Mbak saya suka? Saya sih bisa membaca novel ataupun kayak membaca kayak motivasi gitu sih Kak. Gitu, buku-buku inspirasi iya, gitu lah betul, istilahnya. betul. Oke, dari tadi yang Mbak bilang dari makan terus mencoba mengubah pola tidur, tapi ada nggak maksudnya Mbak ini punya ambisi atau solusi untuk bagaimana biar nggak makan malam tuh gimana gitu? Saya supaya nggak makan malam sih harusnya makannya sebelum saya pulang kerja deh. Jadi saya tuh makannya harus di tempat kerja gitu. Karena kan kalau misalkan itu saya kerja dari jam 6, saya makan jam 9, itu kan udah mulai kayak ya udah kenyang lah gitu istilahnya. Nah, jadi kayak jam 10 itu saya udah nggak usah makan lagi sih gitu sih Kak. Tapi udah pernah nyoba atau belum? Udah sering Kak. Cuman kayak karena udah kebiasaan jadi kayak susah. Jadi kayak kadang saya juga di kerjaan nggak bisa sambil makan gitu kan. Jadi saya tetap itu pulang sambil bawa makanan atau saya bikin makanan seperti itu sih. Jadi baru habis itu makan kemudian malah terus tidak tidur dan berlanjut pada tadi kebiasaan tadi gitu kan. Solusi apa lagi nih kira-kira yang bisa Mbak kembangkan? Maksudnya kan tadi kan Mbak sudah coba membaca buku, udah berhasil, tapi kan mungkin terdistraksi lah istilahnya, keganggu seperti kayak misalkan Mbak bosen dengan membaca buku, jadinya Mbak main HP gitu. Ada nggak kira-kira? Nah, terus yang ingin Mbak coba gitu sebagai solusi agar Mbak bisa tidur lebih awal? Oke. Jadi kan saya tuh jadi nggak bisa tidur nih malamnya, jadi saya tidurnya siang hari Kak. Siang hari atau kayak menjelang kayak mau asar gitu, saya baru tuh bisa tidur kan, itu di jam-jam segitu. Kalau saya lagi weekend nih atau lagi nggak kuliah. Nah itu sih sebenarnya yang harus saya kurangin sih, harusnya kayaknya pas tidur siangnya nggak usah gitu ya, atau gimana ya. Jadi Mbak menyadari kalau misalkan tidur siang ini juga berdampak lah istilahnya, tidur Mbak jadi tidak teratur gitu malam-malamnya. Tadi Mbak bilang dari baca buku juga tidur siang, kira-kira apa nih maksudnya? Ada nggak maksudnya rencana ke depannya gitu? Karena Mbak sudah menyadari gitu kan, menyadari bahwa itu hal-hal yang harusnya dikurangi, apa nih istilahnya usaha Mbak gitu untuk melakukan apa yang harus Mbak lakukan untuk mengurangi jam tidurnya ini lebih bagus gitu? Kayaknya saya harus sering-sering beraktivitas, karena kan kalau siang hari, karena kan saya kan kalau misal weekend nih, kerja saya kan di sore hari sampai malam hari. Nah, menurut saya sih itu ya memperbanyak aktivitas di siang hari ataupun pagi hari. Sebelum saya melakukan kegiatan kuliah pun juga harusnya seperti itu ya. Kadang karena udah terbiasa di weekend tuh, jadi pas saya kuliah saya juga kayak gitu Kak, tetap begadang seperti itu. Terbiasa karena dari weekend ya. Iya, gitu. Betul sekali. Tapi kegiatan apa nih kira-kira yang misalkan Kakak tadi bilang kan, Mbak tadi bilang ingin mencoba beraktivitas di siang hari atau pagi hari. Apa nih kira-kira usaha Mbak yang Mbak ingin lakukan gitu? Aktivitas seperti apa gitu? Aktivitas seperti contohnya kayak nge-mall sih ya. Nge-mall, terus kayak ya udah kayak jalan aja, jogging gitu. Terus kayak ya melakukan hal-hal positif yang memerlukan energi yang lebih sih. Banyak ini ya, aktivitas fisik gitu ya, mungkin ya. Betul. Aktivitas fisik. Jadi Mbak suka berbelanja mungkin ya. Juga suka olahraga. Mbak bilang seperti itu. Ya, itu sudah sebagai salah satu solusi yang bisa Mbak coba kan gitu kan. Bisa dicoba karena memang ya seperti kita tahu memang aktivitas fisik itu kan memerlukan banyak tenaga ya. Ya mungkin karena dia mengeluarkan segala tenaga untuk bergerak gitu. Kira-kira nih Mbak sudah melakukan aktivitas fisik ini sejak kapan? Melakukan aktivitas fisik itu justru malah sebelum kerja saya giat banget Kak untuk kayak melakukan aktivitas fisik seperti kayak ya udah kayak jalan santai aja tuh, terus kayak workout gitu saya sering sekali sebelum kerja. Tapi setelah kerja karena mungkin
waduh udah capek banget nih di kerjaan, kuliah, masa tambah aktivitas lagi. Saya selalu berpikir seperti itu, jadi itu selalu tertunda gitu. Jadi tidak pernah gitu kan istilahnya, kayak karena ngerasa kita sudah lelah gitu, sudah banyak kegiatan, sudah capek. Jadi ya tadi Mbak bilang aktivitas yang Mbak suka lakukan itu olahraga, cuman karena Mbak merasa tidak ada waktu gitu kan, tidak ada waktu untuk melakukannya karena Mbak sibuk bekerja, sibuk berkuliah, yang mana aktivitas kuliah ini Mbak dilakukan pada pagi hari dan kerjanya itu dari sore sampai malam hari gitu ya. Betul. Malamnya jam berapa? Kira-kira 10. Jam 10 malam. Jadi Mbak merasa tidak ada waktu lah untuk istilahnya beraktivitas seperti olahraga ataupun ngomong apalagi ketika weekend gitu kan. Weekend Mbak istilahnya mungkin karena sudah ngerasa weekdays-nya sudah dihabiskan dengan kegiatan gitu kan. Jadi Mbak ya udahlah beristirahat gitu kan. Betul. Tapi saya juga mau tahu lagi nih gitu kan, karena tadi Mbak bilang aktivitas fisik seperti olahraga itu tidak bisa dilakukan. Kira-kira adakah gitu misalkan aktivitas lain yang aktivitas fisik ya yang ingin Mbak coba gitu kan, maksudnya Mbak bilang Mbak tadi nggak bisa keluar gitu kan, yang ingin coba di rumah itu seperti apa? Sebenarnya sih untuk kayak pengen coba di rumah tuh saya pengen banget Kak. Karena apa ya, karena katanya kan kalau misalkan workout itu kan juga termasuk latihan fisik ya, maksudnya saya selalu kayak pengen punya keinginan seperti itu Kak, kayak pengen melakukan workout gitu di rumah gitu, cuman kayak belum kesampaian sampai sekarang seperti tapi itu. Sudah pernah kayak research gitu, kayak misalnya nyari-nyari workout apa nih yang pas gitu atau iya sudah sih sudah banyak ya, tapi memang belum sempat dilakukan aja gitu. Pernah sih sekali ya, cuman udah habis itu nggak dilanjutin lagi karena capek mungkin ya, dari masa capek gitu kan. Oke, Mbak bilang kalau misalkan sudah research, sudah mencoba juga, tapi gagal lagi kan ya Mbak ya. Faktor kenapa tuh Mbak? Ya karena capek itu sih Kak, pertama capek, kedua kayak saya juga lebih, pokoknya kehidupan saya tuh kayaknya di HP. Karena kan kerja juga masih dari HP juga. Iya betul. Jadi sekarang juga sekarang kan di semester sekarang ini aku juga lagi banyak banget tugas dan itu bener-bener nggak bisa pokoknya waktu aku kayak dihabisin tugas kerja ya, tugas kuliah, perkuliahan gitu sih Kak. Jadi bener-bener nggak ada kesempatan buat kayak untuk aktivitas ya. Oke, jadi bertabrakan lah istilahnya dari setiap aktivitas gitu kan. Tapi kita lihat lagi kan aktivitas fisik ini mungkin tidak bekerja kepada Mbak ya gitu kan. Kita karena ngelihat dari situasi juga kan. Tapi ada nggak Mbak usaha untuk mengubah pola hidupnya? Maksudnya dari segi makanan mungkin. Tadi kan Mbak bilang sebelumnya ketika pulang kerja itu Mbak suka makan. Dari pola makannya tersebut apakah ini, kalau kita boleh tahu nih, kalau saya boleh tahu Mbak ini makanannya seperti apa nih? Nah ini sih Kak salahnya tuh, kayaknya saya tuh sering yang minumnya tuh masih ngopi mulu. Nah terus untuk kayak makanannya juga kurang sehat ya menurut saya, karena saya jarang banget makan sayur dan buah gitu. Terus untuk kayak makanannya paling saya tuh kesukaan saya tuh mie, goreng-gorengan, terus kayak yang dibakar-bakar seperti itu sih Kak. Oh jadi jarang lah istilahnya untuk memakan makanan yang sehat itu, yang sayur-sayur atau buah-buah. Faktornya tuh kenapa tuh Kak? Karena apa ya, karena kan kalau kita beli di luar tuh kayak, karena saya kerja nih, jadi saya nggak sempet buat masak juga ya. Nah karena saya kerja, saya nggak sempet buat masak, terus saya akhirnya memutuskan untuk membeli di luar. Nah di luar kan kadang kita nggak tahu ya, kayak cuman ya di jajanan di luar seperti apa, kayak misalkan kayak sambal penyet atau kayak steak itu yang steak abang gitu, atau kayak burger atau yang semacamnya gitu, ketoprak. Pokoknya jarang banget makan sayur deh. Saya jarang banget. Oke. Dari tadi saya juga dengar ada kopi nih gitu kan. Kopi ini mungkin jadi salah satu penyebab mungkin ya, namanya kafein lah istilahnya. Kafein mengendap di dalam tubuh kan, jadi membuat istilahnya
adrenalin dalam tubuhnya masih naik gitu. Jadi betul. membuat mbaknya masih terbangun lah di tengah malam. Udah ada belum maksudnya solusi untuk mengubah kopinya ini seperti apa gitu kan, daripada kita minum kopi gitu, Mbak mending mencoba yang lain. Kira-kira ada nggak selain kita gantilah kopinya dengan apa nih kira-kira? Kayak sebenarnya saya tuh untuk kopi nggak terlalu sering juga sih Kak, cuman maksudnya kayak kayak 1 minggu ya bisa 3 kali atau 2 kalian, nggak yang kayak setiap hari ngopi Oh, terus tidak gitu, setiap hari ngopi gitu enggak, iya. Jadi kalau misalkan Mbak pengen aja, kalau Mbak pengen ngopi gitu kan, oke, itu sudah bisa ya, maksudnya kita lihat dari seminggu ini gitu kan, dari seminggu ini Mbak jarang ngopi, cuman memang tidak terpengaruh juga gitu, Iya. tetap bangun aja gitu. Tapi untuk screen time berarti ya, kita kalau bisa kalau saya bisa temukan permasalahannya memang dari HP gitu ya Mbak ya. Ya betul. Kesibukan Mbak tuh HP gitu kan. Itu tuh di HP kira-kira selain maksudnya Mbak ingin nggak, ada keinginan nggak untuk berhenti main HP tapi cari kegiatan lain yang istilahnya interaksi dengan orang gitu, atau enggak memang ada memang Mbak ada kegiatan yang istilahnya berinteraksi dengan orang lain gitu? Saya kan kerjanya selalu berinteraksi dengan orang sih Kak. Cuman apa ya, maksudnya mungkin dari HP-nya sendiri itu karena saya mengalihkan sesuatu gitu Kak. Karena misal mungkin rasa kesepian, sepi karena saya mungkin ngekos ya, jadi kayak saya tidur di kos sendirian, nggak ada, maksudnya nggak sama keluarga gitu, jadi nggak ada teman untuk ngobrol lah gitu. Mungkin kayak misalkan sama temen aja, temen kos gitu kan, misalkan udah malam juga orang udah tidur, saya mikirnya seperti itu sih Kak. Jadi kayak saya ya udah, saya tidur di kos sendirian, dan itu mengalihkan perhatian saya dari itu karena rasa sepi itu ya. Rasa sepi gitu. Iya, betul. Dan gabut mungkin. Oh, gabut juga gitu. Jadi nggak ada hal lain yang bisa Mbak lakukan gitu kan. Betul. Tapi udah pernah nyoba buat berhenti main HP gitu? Udah sih, udah pernah udah. Udah sering mungkin ya? Iya sering, karena kan saya tadi ya baca buku itu, mengalihkan HP dengan membaca buku. Cuman ya itu nanti ya tetap balik lagi ke HP, karena karena merasa bosen itu ya. Kayak kita pengen hiburan nih, tapi ternyata saya salah nih selama ini, kayak wah ini terlalu berlebihan juga main HP-nya gitu ya. Iya, mungkin memang dari faktor utamanya mungkin memang HP gitu ya. Tapi Mbak sudah mencoba buat mengurangi screen time belum? Screen time itu jadi ketika waktu Mbak bermain HP istilahnya. Oh, dibatasin gitu ya Kak? Udah sih. Kayak misalkan Mbak ini kan karena kita punya, misalkan Mbak sudah bikin batasan gitu kan, Mbak mungkin bisa istilahnya mengambil atau enggak mungkin menarik, kalau misalkan saya melewati dari screen time gitu kan, Mbak mungkin ada punishment gitu, atau mungkin ada punishment itu seperti kayak tadi Mbak bilang HP inilah sebagai menjadi satu faktor ketika Mbak tidak bisa tidur, karena Mbak melawan rasa kesepian Mbak di kamar, apalagi Mbak ngekos jauh dari orang tua, betul? Betul. Jauh dari orang tua, jadi rasa apa istilahnya, pengalihan lah istilah, pengalihan. Kemudian Mbak sendiri sudah mencoba belum untuk membatasi screen time Mbak? Saya tuh pernah kayak pakai waktu gitu ya, kayak nanti pokoknya setelah jam 1 harus tidur nih gitu. Cuman sekarang udah nggak berjalan lagi gitu. Tapi nah, dari tadi yang Mbak sudah bilang ada batasan waktu, mungkin ya ada batasan waktu dari screen time ini, Mbak sudah mencoba belum teknik seperti istilahnya ketika misalkan Mbak berhasil lolos ya, dan bisa seminggu atau sebulan ini screen time-nya berkurang, Mbak mendapat maksudnya Mbak self reward. Tapi kalau misalkan lebih misalnya dari screen time atau melewati jam screen time, Mbak melakukan istilahnya punishment atau hukuman kepada diri Mbak sendiri. Mbak sudah mencoba belum melakukan seperti itu, teknik seperti itu? Belum sih Kak. Belum ya, karena emang mungkin merasanya ya Mbak diri sendiri ya sudah gitu kan. Belum. Jadi apakah Mbak ingin mencobanya gitu? Mungkin bisa ya. Bisa sih, saya ingin coba itu. Mencoba itu ya.
Ya kalau bisa sih mungkin dicoba ya Mbak ya, karena dari saya simpulin gitu kan, dari tadi yang Mbak bilang kerja kuliah itu kan memang sudah cukup melelahkan lah istilahnya. Betul, kita betul. sudah merasa cukup melelahkan, apalagi Mbak pulang juga malam. Tetapi memang dari pulang malam itu Mbak makan ini bagian makan ini kurang gitu kan, kurang baik istilahnya, ada konsumsi kopi lah atau konsumsi jajanan di luar, karena Mbak sendiri yang tidak mempunyai waktu untuk mengatur bagaimana Mbak bisa masak atau membuat makanan sendiri di rumah. Jadi Mbak membeli makanan di luar gitu kan. Kemudian dari situ Mbak makan, Mbak merasa Mbak punya coping mechanism atau pemikiran kalau misalkan habis makan itu tidak boleh tidur, tidak boleh tidur dulu, Betul. tidak boleh tidur dulu. Kemudian Mbak malah mengalihkannya ke HP sebagai bentuk istilahnya rasa melawan kesepian Mbak di kosan, karena Mbak mau berpikir kalau misalkan Mbak ini ngekos sendiri dan tidak ada teman untuk mengobrol gitu kan, yang mengakibatkan Mbak ini tidur larut gitu, atau tidur lebih dari pagi-pagi tadi jam 6 pagi Mbak baru bisa tidur gitu kan. Nah mungkin di sini yang kita kalau saya bisa sarankan ya gitu, Mbak coba untuk mengobrol atau istilahnya mencari teman mungkin ya, atau mencari komunitas-komunitas yang istilahnya bisa menyibukkan Mbak di sela-sela kesepiannya itu, agar Mbak itu merasa capek gitu, atau Mbak merasa nggak kesepian lah, jadi peralihannya nggak hanya di HP gitu. Oh iya. Seperti itu. Tapi Mbak sudah pernah belum seperti itu? Dulu sih pernah Kak, pas itu ngobrol sama temen kos, kayak ya mungkin saya harus kayaknya tidur sama orang lain gitu kan, maksudnya kayak sama temen atau sama keluarga gitu sih. Jadi Mbak baru bisa tidur tuh karena ada orang lain gitu. Iya, mungkin ya. Betul gitu. sekali iya. Berarti memang di sini permasalahannya Mbak sendiri itu kesepian mungkin ya gitu. Jadi kesepiannya ini membuat tidur Mbak yang tidak teratur gitu, tidak kurang gitu kan. Seperti itu mungkin ya. Oke, itu mungkin jadi salah satu poin ya Mbak ya. Yang kedua itu tadi saya bilang, saya mention kalau misalkan itu Mbak bisa coba memperbanyak interaksi gitu kan. Mengalihkan bermain HP Mbak gitu. Mungkin yang kedua mengatur waktu Mbak. Mengatur waktu, manajemen waktu. Mungkin dari segi manajemen waktu kita bataskan atau membuat istilahnya pembatasan gitu. Gimana nih kalau misalkan pagi saya kuliah gitu kan. Saya kuliah dari jam segini Mbak harus jadwalkan gitu. Tapi sudah pernah belum begitu? Sudah sih. Pokoknya kalau setiap saya kuliah, kan saya tuh ada online offline Kak. Untuk perkuliahan saya ada online ada offline. Nah setiap offline itu saya selalu kayak saya manajemen sih waktu saya untuk kayak tidur gitu. Pokoknya paling paling lambat itu paling lama lah tidur itu jam setengah dua itu paling atau lama. jam 1. Iya. Itu kalau setelah manajemen itu ya. Iya. Apa masih salah ya Kak? Kayaknya bukan kayaknya ya. Memang itu sudah menjadi salah satu progres. Iya. Dari yang tadi kita obrolkan gitu kan. Mbak tadi bilang jam 6, terus jam 2, jam 1 tuh sudah sebagai salah satu progres kecil gitu kan. Dan mungkin yang tadi Mbak bilang itu bekerja kan, memanajemen waktu daripada yang berinteraksi dengan orang lain. Karena mungkin keterbatasan lingkungan mungkin ya, dan juga tidak adanya orang lah istilahnya yang bisa Mbak ajak gitu kan. Mungkin yang kedua ini bisa jadi solusi Mbak, manajemen waktu. Manajemen waktu itu biar istilahnya hidup Mbak lebih teratur, sedikitnya lebih teratur gitu kan. Apalagi dari segi tidur tadi kan. Tidur Mbak tadi bilang siang hingga sore. Itu mungkin kurang baik ya Mbak ya. Dibilang oke, mungkin kita ada istilahnya seperti balas dendam karena malam itu tidak tidur gitu kan, membalas dendam kan. Jadi Mbak namanya weekend, maunya free time gitu kan, punya waktu luang yang sangat banyak dari pagi sampai sore, Mbak
akhirnya memilih tidur dari Iya. siang hingga sore gitu kan, itu bukan suatu hal yang baik sebenarnya sih Mbak ya. Karena kan namanya waktu siang, waktu pagi sampai sore itu waktunya orang beraktivitas Mbak, gitu. Waktunya orang mempunyai kegiatan-kegiatan apapun itulah istilahnya, boleh Mbak belajar ataupun Mbak tadi bilang Mbak workout ataupun kesukaan Mbak mungkin kayak berbelanja ataupun beres rumah atau seperti apa gitu. Itu bisa menjadi salah satu cara Mbak biar Mbak tuh bisa manajemen gitu istilahnya, kita satu dua hal langsung terjalani gitu daripada gak sama sekali gitu, benar dalam satu waktu gitu kan. Dan kan kita namanya aktivitas gitu kan ya Mbak ya, aktivitas terus juga di luar pagi sudah aktivitas, jadi malam kita bisa tidur gitu Mbak, kita malam bisa beristirahat, mbak tubuh Mbak gitu, lebih kepada tubuh Mbak yang beristirahat gitu kan. Karena lama kelamaan kan yang kalau namanya tidur lama gitu itu berefeknya mungkin bukan sekarang gitu, berefeknya nanti, berefek panjang nanti ketika Mbak sudah umur 30, 40, 50 itu nanti yang akan berefeknya di situ gitu kan. Apalagi kalau misalkan terus-menerus hingga 5 tahun ke depan itu wah gitu, kurang sepertinya Mbak, kayaknya tidak bisa dihindarkan lah mungkin, seperti maaf ya Mbak, penyakit-penyakit misalkan kayak serangan jantung ataupun diabetes, obesitas itu tuh tidak bisa dihindarkan Mbak, seperti itu. Jadi mungkin karena tadi dari simpulan saya gitu kan, Mbak bisa melakukan manajemen waktu gitu. Mencoba manajemen waktu saja Mbak gitu. Kira-kira nih sudah ini apa nih rencana Mbak dari manajemen waktu ini, Mbak mau bikin apa nih? Istilahnya imajinasinya lah, imajinasi Mbak itu seperti apa? Mungkin saya bakalan mengurangin waktu tidur siang saya. Terus saya akan melakukan aktivitas fisik lebih banyak, mungkin ya bukan lebih banyak, cuman saya ingin memulai lagi gitu. Terus saya ingin mencoba setiap malam tidak makan ya, terus mengurangi kafein dulu nih sebelum saya bisa tidur teratur. Dan saya juga bakal kayak mencoba tadi manajemen waktu tidur saya setiap jam 12 mungkin kalau bisa. Itu saya jam 12 mungkin kayak udah harus tidur sih, seperti itu. Iya, bagus Mbak, boleh. Itu menjadi salah satu ini ya, evaluasi daripada permasalahan Mbak gitu kan. Oke, jadi tadi saya simpulkan Mbak sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Mbak untuk jangka pendek ini ya. Kita nanti mungkin bisa melakukan lagi konseling di pertemuan depan untuk melihat perkembangan Mbak yang bisa perkembangan Mbak dari manajemen waktu tidur tadi gitu kan, manajemen waktu atau aktivitas kegiatan Mbak. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin saya nanti bakal konseling lagi ya, kalau udah ada kemajuan sih, seperti itu aja. Oh, jadi ketika Mbak sudah ada kemajuan saja gitu ya? Iya. Atau mungkin kita gini aja saja Mbak, kita mungkin bikin jangka waktu mungkin ya. Iya. Kira-kira yang Mbak mampu itu berapa gitu? Yang Mbak merasa Mbak mampu? Mungkin 1 bulan ini akan saya coba dulu ya kali ya. Karena apa, agak susah, saya juga nggak tahu kenapa sesusah itu saya untuk tidur sih Kak. Itu sih. Itu ya 1 bulan ya, kita bikin jangka 1 bulan untuk memperbaiki jam tidur Mbak ya. Nanti mungkin kita di tanggal yang sama mungkin ya Mbak ya, di tanggal yang sama kita mengambil lagi sesi konseling sesuai dengan janji kita aja gitu ya. Siap. Oke, terima kasih kepada Mbak Aisyah untuk hari ini, konselingnya sangat ya banyak dan memuaskan gitu ya, banyak hal-hal yang sudah kita kuak gitu. Semoga aja nanti di sebulan ke depan saya bisa menantikan kabar baik dari jam tidur Mbak mungkin ya. Gitu. Sehat selalu Mbak. Selamat siang. Iya, siang. Terima kasih ya Kak.